Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bioakustik dan biooptik dalam mata kuliah biofisika. Yang pertama, bioakustik. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini merupakan vibrasi atau getaran molekul-molekul dan saling beradu satu sama lain dan terkoordinasi menghasilkan gelombang serta mentransmisikan energi. Bahkan tidak pernah terjadi pemindahan partikel. Bioakustik yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang timbul oleh makhluk hidup. Nah, selanjutnya bunyi. Bunyi merupakan sebuah gelombang longitudinal yang menjalar dalam suatu medium. Bunyi dapat berjalan merambat melalui gas, cairan, atau benda padat. Selanjutnya, bagaimanakah kita dapat mendengar? Yang pertama, gelombang bunyi diterima daun telinga. Gelombang bunyi disalurkan masuk ke liang telinga, merambat di udara sepanjang liang telinga. Gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga. Getaran tersebut diteruskan oleh 3 tulang pendengaran. Getaran diteruskan ke tingkat jorong dan menggetarkan cairan limfe di dalam koklea. Getaran cairan limfe di dalam koklea menggerakkan sel reseptor organ korti yang menghasilkan impuls untuk menghantarkan oleh saraf pendengar ke otak untuk diartikan. Yang terakhir, getaran cairan limfe juga menggerakkan tingkap bulat bergerak keluar masuk untuk mengatur tekanan udara di dalam agar seimbang dengan tekanan luar. Nah, yang terakhir, gejala gangguan pendengaran. Yang pertama, Anda sulit mengikuti pembicaraan pada saat 2 orang atau lebih berbicara pada saat yang sama. Anda mengalami masalah melakukan pembicaraan di telepon. Anda harus berkonsentrasi penuh untuk mengikuti dengan baik pembicaraan yang sedang berlangsung. Anda sulit mendengar saat benda dalam lingkungan yang bising. Nah, yang terakhir, orang mengeluh pada Anda karena suara televisi atau radio yang terlalu Anda keraskan. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu biooptik. Bio artinya makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik, bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Selanjutnya, optik geometri. Berpangkal pada perjalanan cahaya dalam medium secara garis lurus. Berkas-berkas cahaya disebut garis cahaya dan gambar secara garis lurus. Dengan cara pendekatan ini dapatlah melukiskan ciri-ciri cermin dan lensa dalam bentuk matematika. Ketajaman mata. Ketajaman mata penglihatan atau visus adalah kemampuan mata untuk melihat 2 titik terpisah sebagai 2 titik terpisah pada sudut pandang tertentu. Selanjutnya, jika dari 2 titik terpisah masing-masing ditarik garis lurus menuju mata kita, maka 2 garis yang dihasilkan akan membentuk sudut pada mata kita yang disebut dengan sudut pandang. Lensa dan kelainan pada mata. Berdasarkan bentuk permukaan lensa, maka lensa dapat dibagi menjadi 2, yaitu lensa yang mempunyai permukaan sferis dan lensa yang mempunyai permukaan silindris. Selanjutnya, kelainan pada mata. Jika refraksi mata tidak mengalami kelainan, maka kondisi ini dinamakan emetropi, sedangkan kelainan refraksi mata dinamakan ametropi. Ada 3 jenis emetropi, yaitu hipermetropi, miopi, dan astigmatisme. Nah, yang terakhir, alat-alat biooptik. Yang pertama, kamera. Kamera merupakan alat optik yang mempunyai mata. Elemen-elemen dasar lensa adalah sebuah lensa cembung, celah diafragma, dan film. Lensa cembung berfungsi untuk membentuk bayangan benda, celah diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk, dan film berfungsi untuk menangkap bayangan yang dibentuk lensa.
Film terbuat dari bahan yang mengandung zat kimia yang sensitif terhadap cahaya. Pada mata, ketiga elemen dasar ini mempunyai lensa mata, iris, dan retina. Yang kedua, mikroskop. Mikroskop digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat mata biasa. Mikroskop menggunakan dua buah lensa positif atau lensa cembung. Lensa yang terletak di dekat mata atau lensa bagian atas disebut lensa okuler, sedangkan lensa yang terletak dekat dengan objek benda yang diamati atau lensa bagian bawah disebut lensa objektif. Hal yang perlu diingat oleh fokus pada lensa objektif lebih pendek dari fokus pada lensa okuler. Cara kerja mikroskop secara sederhana adalah lensa objektif akan membentuk bayangan benda yang bersifat nyata, terbalik dan diperbesar. Bayangan benda oleh lensa objektif akan ditangkap sebagai benda oleh lensa okuler. Bayangan inilah yang tampak oleh mata. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.